Di awal film kita diperlihatkan kedua pria yang sedang menggantikan pakaiannya karena mereka berdua bekerja di sebuah organisasi kejahatan untuk membersihkan tempat kejadian orang yang telah dieksekusi. Oke, kita sebut aja pria ini yang bernama Cambok dan ini pria yang bernama Tein. Terlihat mereka berdua berusaha untuk menyiapkan alat-alat untuk mengeksekusi pria yang telah digantung karena pria tersebut akan dihabisi oleh ketuanya. Tak lama kemudian kita diperlihatkan ketua organisasi kejahatan yang bernama Yongsok. Yongsok merupakan orang yang telah merekrut Cambok dan Tein untuk bekerja sebagai pembersih di tempat tersebut. Sehingga Tein pun terpaksa harus menuruti perintah dari sekumpulan orang jahat tersebut. Karena hal tersebut supaya dirinya mendapatkan uang. Setelah itu Cambok pun melihat bahwasanya Tein sedang berada di mobil milik Yongsok. Sehingga hal tersebut jika ketahuan oleh Yongsok maka Tein akan mati. Lalu Cambok pun menghampiri tempat kejadian tersebut. Bahwasanya Yongsok telah mengeksekusi pria tersebut, sehingga Yongsok pun menyuruh supaya anak buahnya dapat merekam pria tersebut. Sedikit informasi bahwasanya mereka merupakan sekumpulan penculik yang selalu menghabisi para korbannya, sehingga Tein pun berusaha untuk membersihkan tempat kejadian tersebut. Tak lama itu Cambok pun mendapatkan upah dari Yongsok karena hal tersebut supaya mereka berdua dapat mengurus mayat yang telah dihabisi oleh dirinya. Tanpa lama-lama mereka berdua pun berusaha untuk mengubur mayat tersebut dan berusaha untuk memberikan doa terakhir supaya mayat tersebut dapat tenang di alam sana. Selanjutnya Cambok pun berusaha untuk membangunkan Tein karena hal tersebut supaya Tein dapat kembali ke rumahnya. Sehingga Cambok pun memberikan uang karena Tein telah bekerja sama dengannya. Lalu Tein pun berusaha untuk memberikan sebuah telur kepada nenek-nenek tersebut karena nenek-nenek tersebut selalu berjualan di pinggir jalan. Tanpa lama-lama dirinya pun berusaha untuk memakai sepeda miliknya untuk menghampiri rumahnya karena hal tersebut supaya dirinya dapat beristirahat dengan tenang. Tak lama kemudian terlihat Cambok berkata supaya Tein mengambilkan senjatanya supaya mereka berdua dapat berjaga-jaga, sehingga Tein pun berusaha untuk mengambilkan senjatanya yang berupa tongkat karena mereka berdua akan menghampiri rumah tersebut untuk menculik seseorang yang telah diperintahkan oleh ketuanya. Tanpa lama-lama Tein pun berusaha untuk memukulnya, namun sayangnya di ruangan tersebut tidak ada siapapun sehingga Cambok pun mengira bahwasanya dirinya salah kamar. Namun tak lama itu Tein pun melihat seorang gadis cilik sehingga dirinya pun merasa kaget. Oke, kita sebut aja yang bernama Chohi. Tanpa lama-lama Cambok pun berusaha untuk menelpon ketuanya bahwasanya dirinya tidak menemukan orang yang telah disuruh oleh ketuanya, melainkan dirinya hanya menemukan seorang gadis kecil. Sehingga mereka berdua pun merasa bingung dan dirinya pun memutuskan supaya Chohi dapat tinggal di rumah milik Tein. Sedikit informasi bahwasanya Tein menderita tunawicara ataupun tidak bisa berbicara. Tak lama kemudian mereka berdua pun berusaha untuk membawa pergi Chohi dan Cambok pun terpaksa dirinya berbohong seolah dirinya merupakan teman ayah Chohi karena seolah ayahnya telah menitipkan Chohi kepadanya. Sehingga Cambok pun berkata supaya Chohi dapat menunggu hingga ayahnya akan menyebutnya walaupun Chohi tidak mengetahui bahwasanya mereka berdua merupakan anggota penculik. Setelah sampai halaman kampung, Chohi pun berusaha untuk membangunkan Tein bahwasanya mereka telah sampai. Tak lama itu, Cambok pun berusaha untuk memberikan uang supaya uang tersebut dapat membeli makanan untuk bertahan hidup. Lalu Cambok pun memberi pesan bahwasanya di wilayah tersebut terdapat banyak penjahat sehingga dirinya menyuruh supaya Chohi dapat mengikuti Tein. Tak lama itu, Chohi pun terpaksa harus ikut bersama Tein menggunakan sepedanya karena tersebut supaya dirinya dapat menunggu jemputan dari ayahnya. Namun sayangnya Chohi merasa ketakutan sehingga dirinya pun meminta tolong kepada nenek-nenek tersebut. Namun sayangnya nenek tersebut mengira bahwasanya Chohi adalah adik Tein sehingga Tein pun terpaksa mengikat Chohi supaya Chohi tidak dapat melarikan diri. Setelah sampai Tein pun berusaha untuk mengajak Chohi supaya Chohi dapat memasuki rumah milik Tein. Namun saat di dalam rumah Chohi pun bertemu dengan adik Tein. Oke, kita sebut aja yang bernama Manjo. Terlihat Manjo berkata bahwasanya dirinya sangat lapar sehingga Manjo pun memakan sosis yang telah diberikan oleh kakaknya. Lalu Tein pun terlebih dahulu untuk keluar sehingga dirinya pun mengunci rumahnya karena tersebut supaya Chohi tidak dapat melarikan diri. Tak lama kemudian Chohi pun berusaha untuk berkenalan dengan Monjo. Namun sayangnya Chohi mengira bahwasanya Monjo merupakan korban penculik yang telah dilakukan oleh Tein, sehingga dirinya mengira bahwasanya Chohi dapat membawa Monjo pulang setelah dirinya mendapatkan jemputan dari ayahnya. Namun tak berselang lama Tein pun datang kembali sehingga Chohi yang melihatnya pun merasa ketakutan karena dirinya mengira bahwasanya Tein merupakan orang jahat. Walaupun Tein hanya ingin dirinya untuk beristirahat. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Chohi pun berusaha untuk bangun setelah semalam dirinya terlap tidur, sehingga dirinya pun dapat melihat bahwasanya Tein telah bangun terlebih dahulu. Dan dirinya pun berusaha untuk membangunkan Monyo karena hal tersebut supaya dirinya dapat menanyakan apakah Tein merupakan saudara kandung Monyo, karena dirinya merasa penasaran terhadap Tein. Namun sayangnya Monyo merasa lapar sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampiri kakaknya. Tak lama kemudian Tein pun mendapatkan pesan dari Cambok supaya dirinya dapat kembali bekerja sehingga dirinya pun merasa bingung. Tak lama itu terlihat Chohi pun dijaga oleh pasukan organisasi kejahatan supaya Chohi tidak mengetahui kejahatan yang telah dilakukan oleh dirinya.
Lalu terlihat Campo pun tidak menyangka bahwasanya Yongsok yang menjadi ketua kejahatannya telah tewas oleh anak buahnya sendiri yang sedang menjaga Chohi yang ada di scene sebelumnya. Tak lama itu anak buahnya pun kembali memukul Yongsok karena hal tersebut supaya memastikan supaya ketuanya dapat tewas. Setelah itu mereka pun berusaha untuk membersihkan tempat kejadian tersebut. Namun tiba-tiba Taein pun berusaha untuk membawakan jas milik Yongsok supaya jas tersebut dapat dipakai oleh dirinya. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk membawakan jasad Yongsok walaupun di tempat tersebut terdapat Chohi. Karena Chohi mengira bungkusan tersebut merupakan seekor hayam yang telah mati sehingga Chohi pun tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan jasad manusia. Tanpa lama-lama Chohi pun berusaha untuk membantunya supaya mereka dapat menguburkan jasad tersebut walaupun Chohi tidak mengetahui apapun yang telah terjadi. Tak lama kemudian mereka pun berusaha untuk menghampiri orang yang telah membuka panti asuhan terhadap anak kecil karena pria tersebut ahli dalam mengurus anak kecil. Namun sayangnya pria tersebut berkata supaya Campo memberikan uang kepadanya sebanyak 25 juta. Sehingga Campo yang mendengarnya pun merasa kaget karena seolah perkataan tersebut terbalik karena Campo hanya menginginkan supaya pria tersebut dapat membawa Chohi sehingga tebusan uang tersebut dapat menjadi milik pria tersebut. Namun sayangnya pria tersebut tetap berkata jika Campo menyerahkan anak tersebut kepadanya maka Campo harus memberikan biaya kepadanya sehingga dirinya pun merasa bingung. Namun tak lama itu pria tersebut memberikan kertas yang telah dicatat oleh dirinya supaya mereka dapat memberikan suatu barang yang telah ditulis oleh dirinya. Tanpa lama-lama Taein pun berusaha untuk membeli alat gambar supaya alat tersebut dapat diberikan kepada anak-anaknya. Tak lama kemudian Taein pun berusaha untuk mengajarkan supaya Monjo dapat melukis gambar tersebut. Lalu mereka pun berusaha untuk bertemu dengan seorang pria yang telah menyuruh dirinya untuk membersihkan jasad Yongsok. Sehingga Campo pun memberikan surat yang diinginkan oleh pria tersebut karena hal tersebut sebagai bukti bahwasanya Yongsok telah tewas. Kemudian terlihat Chohi mendengarkan suara bahwasanya Taein akan datang sehingga dirinya pun berpura-pura seolah dirinya sedang menggambar. Namun tak lama itu terlihat Chohi telah memperbaiki mejanya sehingga dirinya menyuruh Monjo untuk meletakkan makanannya supaya makanan tersebut dapat memakannya secara bersama-sama karena dirinya akan memberikan kejutan kepada Taein. Dan Chohi pun mengajarkan Monjo supaya Monjo dapat melipatkan bajunya supaya semua baju yang tergeletak dapat terlipat dengan rapi. Di sisi lain terlihat Taein pun berusaha untuk membersihkan jas yang terdapat banyak darah karena hal tersebut supaya jas tersebut dapat dijemur. Tak lama kemudian saat dirinya memasuki rumahnya dirinya merasa kaget bahwasanya semua barang yang berada di rumah tersebut menjadi rapi. Bahkan makanan yang telah diberikan oleh dirinya masih utuh karena Chohi mendidik Monjo supaya Taein dapat memakan makanan tersebut terlebih dahulu. Walaupun Monjo merasa tidak sabar karena dirinya merasa lapar. Tanpa lama-lama Taein pun berusaha untuk segera makan supaya anak-anaknya juga dapat memakan makanan tersebut. Sedikit informasi bahwasanya hal tersebut karena ide Chohi yang mendidik adik Taein untuk bersikap baik kepada Taein ataupun kakaknya. Lalu saat malam hari tiba, Chohi pun berusaha untuk mengambil HP milik Taein supaya dirinya dapat meminta bantuan kepada HP tersebut. Namun sayangnya HP tersebut terjatuh sehingga Taein pun terbangun dari tidurnya dan Chohi pun berusaha untuk mencari alasan bahwasannya dirinya ingin ke toilet. Namun sayangnya Chohi merasa ketakutan sehingga dirinya menyuruh Taein supaya Taein dapat menemani dirinya dan dirinya pun berpesan supaya Taein tidak meninggalkan dirinya. Singkat cerita terlihat Taein kembali bekerja dengan cara membersihkan tempat tersebut dari bercakan darah. Namun sayangnya barang-barang yang terdapat banyak darah tersebut jatuh sehingga Chohi pun berusaha untuk membantunya walaupun Chohi terus menanyakan tentang keberadaan ayahnya yang tidak kunjung menjemputnya. Scene pun berpindah, terlihat Taein menyaksikan bahwasanya pakaian adiknya berantakan di bawah sehingga dirinya berusaha untuk membawanya. Namun sayangnya adiknya menghadangnya bahwasanya Monjo berniat untuk mencuci baju milik dirinya sendiri tanpa dicuci oleh Taein karena hal tersebut telah diajarkan oleh Chohi sehingga Monjo pun merasa senang karena dirinya dapat mencuci bajunya sendiri bersama Chohi. Lalu Taein pun berusaha untuk membantunya supaya dirinya dan adiknya dapat menjemurkan pakaiannya. Setelah itu Chohi pun berusaha untuk mengikuti saat mereka berdua berusaha untuk membawakan korbannya telah mati sehingga Chohi pun dapat melihat bercak darah di sepanjang jalan dan hal tersebut dijadikan gambar yang berupa sebuah bunga. Singkat cerita terlihat Campo pun telah datang menghampiri rumah Taein sehingga mereka yang melihatnya pun merasa senang karena Campo membawakan makanan yang begitu banyak. Lalu Chohi pun berusaha untuk meminjamkan kamera yang telah dipegang oleh Taein supaya dirinya dapat memotretnya sehingga Chohi pun mendapatkan hasil potretan tersebut dan menyuruh supaya Monjo dapat menggoyangkan potretan tersebut supaya terhindar dari debu. Lalu Campo pun berusaha untuk memoto Chohi dan menyuruh supaya Chohi dapat berekspresi secara sedih sehingga mereka pun berusaha untuk menyimpan hasil potretan tersebut untuk dijadikan kenangan. Namun tiba-tiba Campo pun mendapatkan telepon sehingga dirinya menyuruh Taein untuk menjagakan anak-anaknya. Lalu Monjo pun berkata supaya Taein dapat menggambarkan sebuah payung sehingga dengan terpaksa Taein pun berusaha untuk menggambarkan payung tersebut. Setelah itu Campo pun berkata bahwasanya orang yang telah menelpon dirinya orang tersebut meminta uang tebusan terhadap adanya Chohi karena orang tersebut mengetahui bahwasanya dirinya telah menyembunyikan Chohi sehingga dirinya pun merasa kebingungan.
Lalu Chamba pun berkata supaya Tein membawakan Choi ke tempat yang telah ditulis oleh dirinya karena tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan anak-anak, sehingga Chamba pun akan berusaha untuk mengumpulkan uangnya supaya dirinya dapat menembus Choi. Lalu Chamba pun berkata bahwasanya dirinya akan menghubungi Tein jika dirinya telah mendapatkan uangnya, namun jika dirinya tidak menghubungi maka Tein harus mengirimkan Choi ke tempat penyimpanan anak-anak tersebut. Singkat cerita, terlihat Chamba pun berusaha untuk menjalankan misinya karena dirinya telah menemukan orang yang telah memakai topi biru. Bahwasanya orang tersebut akan menjadi incarannya supaya dirinya dapat mengikuti orang tersebut. Karena hal tersebut supaya dirinya mendapatkan tas yang berupa uang. Tak lama kemudian, pria tersebut pun melepaskan tasnya sehingga Chamba pun berusaha untuk mengambil tasnya yang berupa uang tersebut. Setelah itu, dirinya pun berusaha untuk bergegas pergi walaupun dirinya merasa ketakutan seolah ada orang yang mengikuti dirinya. Namun tak lama kemudian, dirinya pun mendapatkan panggilan dari Tein, namun sayangnya dirinya pun tidak mengangkatnya karena seolah kondisi tersebut tidak mendukung. Namun saat di perjalanan, Chamba pun terjatuh dari tangga sehingga dirinya pun terluka parah. Tak lama itu, dirinya pun tetap berusaha untuk bergegas pergi. Namun sayangnya dirinya tidak dapat bertahan hidup sehingga dirinya pun tewas di tempat. Lalu di sisi lain terlihat Tein tidak dapat menghubungi Chambok karena dirinya tidak mengetahui bahwasanya Chambok telah tewas. Tak lama itu Tein pun memberikan pakaian milik Choi supaya Choi dapat memakainya karena dirinya akan mengajak Choi untuk bergegas pergi menghampiri tempat penyimpanan anak yang telah ditulis oleh Chambok. Namun saat di perjalanan Choi pun terjatuh sehingga dirinya pun merasa kesal karena Tein menertawakan dirinya. Tak lama itu mereka pun telah sampai di tempat penyimpanan anak, namun sayangnya wanita tersebut mengetahui bahwasanya Choi bukanlah umur 7 tahun sehingga dirinya pun merasa marah kepada suaminya karena di tempat tersebut hanya menerima anak yang masih usia 7 tahun. Tanpa lama-lama Choi pun memberitahukan bahwasanya dirinya telah berusia 11 tahun. Lalu wanita tersebut pun berusaha untuk memberikan minuman kepada Tein supaya Tein dapat meminumnya. Namun tak lama itu dirinya pun berusaha untuk bergegas pergi walaupun dirinya merasa sedih karena harus berpisah dengan Choi. Namun sayangnya Choi terus menanyakan keberadaan ayahnya karena orang tua dirinya tidak kunjung datang. Namun sayangnya Tein pun mengabaikannya sehingga dirinya pun bergegas pergi. Sedikit informasi bahwasanya Choi terpaksa disimpan di tempat asuhan karena hal tersebut untuk menghindari tangkapan dari organisasi kejahatan. Singkat cerita, terlihat Tein baru menyadari bahwasanya dirinya mempunyai baju jas sehingga hal tersebut dijadikan manfaat supaya dirinya dapat memakainya untuk mengejar mobil yang telah membawakan Choi. Setelah berhasil menghadangnya, dirinya pun berusaha untuk memasuki mobilnya. Namun sayangnya mobil tersebut dijalankan oleh pria tersebut sehingga dengan terpaksa Tein pun berusaha untuk menghajar pria tersebut supaya pria tersebut dapat keluar dari mobil tersebut. Namun tiba-tiba sepeda miliknya tertinggal sehingga dirinya pun berusaha untuk membawakannya ke dalam mobil tersebut supaya dirinya dapat kembali ke rumahnya menggunakan sepeda tersebut. Setelah sampai di tempat, Tein pun berusaha untuk membawakan Choi supaya Choi ikut bersamanya walaupun Choi merasa kesal kepada Tein karena seolah dirinya telah diculik oleh Tein. Namun beruntungnya Choi pun dapat ikut dengannya walaupun saat di perjalanan Choi pun terus muntah. Setelah sampai di rumah, Tein pun berusaha untuk mencari obat supaya obat tersebut dapat diberikan kepada Choi. Namun sayangnya obat tersebut tidak ada yang tersisa sehingga dirinya pun berniat untuk membeli obat tersebut. Di sisi lain terlihat Manjo mengajak Choi untuk bermain batu udara, namun sayangnya batu tersebut kurang, tidak memiliki 5 batu sehingga Manjo pun berniat untuk keluar untuk mencari batu tersebut karena Choi tidak mengetahui bahwasanya pintu tersebut tidaklah terkunci. Sehingga saat Choi berada di luar, dirinya pun berusaha untuk mengajak Manjo untuk bermain petak umpet karena hal tersebut sebagai kesempatan supaya dirinya dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Tak lama kemudian Tein pun kembali ke rumahnya, namun sayangnya dirinya baru menyadari bahwasanya Choi telah melarikan diri sehingga dirinya merasa panik dan berusaha untuk mencarinya karena dirinya takut Choi menjadi korban atas organisasi kejahatan. Di sisi lain terlihat Choi pun berusaha untuk mencari jalan keluar walaupun dirinya terus menyusuri persawahan. Namun saat di perjalanan dirinya pun menemukan seorang pria yang sedang mengendarai sepeda sehingga dirinya pun berusaha untuk menghadangnya karena hal tersebut supaya dirinya dapat meminta bantuan kepada pria tersebut supaya dirinya dapat menemui kantor polisi. Namun sayangnya pria tersebut merupakan organisasi kejahatan sehingga pria tersebut pun berpura-pura bahwasanya dirinya merupakan polisi dan berkata supaya Choi dapat ikut dengannya. Namun beruntungnya Choi pun mengetahui bahwasanya orang tersebut merupakan orang jahat sehingga Choi pun berusaha untuk melarikan diri supaya dirinya dapat menghindari kejahatan dari pria tersebut. Lalu di sisi lain terlihat Tein pun berusaha untuk mencari keberadaan Choi walaupun dirinya terus melewati semak-semak yang ada di hadapan dirinya. Namun tak lama kemudian dirinya pun dapat kembali menemukan Choi sehingga dirinya pun merasa khawatir terhadap Choi karena takutnya dirinya terluka. Di sisi lain terlihat seorang polisi wanita telah menghampiri pria tersebut sehingga pria tersebut memberitahukan bahwasanya dirinya melihat seorang anak kecil yang berumur sekitar 10 tahun yang telah melarikan diri ke arah depan sehingga polisi tersebut pun berniat untuk menghampiri tempat tersebut supaya dirinya dapat menemukan gadis cilik tersebut. Sesampai di tempat, polisi tersebut pun menemukan seorang pria sehingga Tein yang melihatnya pun merasa kaget karena polisi tersebut berada di hadapan dirinya sehingga polisi tersebut mencurigai bahwasanya Tein telah menculik para gadis cilik. Tanpa lama-lama Tein yang melihatnya pun berusaha untuk mengajar polisi tersebut sehingga Choi yang melihatnya pun merasa kaget. Tak lama itu Tein pun berusaha untuk menjatuhkan barang tersebut karena hal tersebut supaya polisi tersebut dapat tewas. Namun setelah itu dirinya pun merasa sedih karena seolah dirinya telah membunuh polisi tersebut sehingga hal tersebut dapat diketahui oleh Choi.
Namun karena Choi merasa kasihan terhadap Taein sehingga dirinya pun berusaha untuk membantunya supaya dirinya dapat mengubur seorang polisi tersebut, walaupun Taein merasa sedih karena dirinya tidak bermaksud untuk membunuhnya karena hal tersebut demi kebaikan Choi. Setelah itu mereka pun berusaha untuk beristirahat tidur walaupun Taein tidak dapat tidur karena dirinya merasa khawatir. Di sisi lain terlihat kedua organisasi kejahatan berusaha untuk menghampiri pria penitipan anak tersebut. Sedikit informasi bahwasanya mereka merupakan komplotan anggota yang selalu menjualkan anak-anak yang telah dititipkan oleh pria tersebut. Lalu pria tersebut memberitahukan bahwasanya Taein telah menghadang dirinya di saat dirinya akan menjualkan sekumpulan anak-anak tersebut, sehingga dirinya mendapatkan luka karena ulah pria tersebut, sehingga penjahat tersebut tidak mengetahui bahwasanya pria yang diceritakan tersebut adalah Taein yang sebagai pekerja di markasnya. Lalu pria tersebut memberitahukan bahwasanya pria tersebut selalu menggunakan sepedanya karena dirinya yakin bahwasanya pria tersebut tidak akan jauh dari tempat tinggalnya. Tanpa lama-lama para penjahat pun berusaha untuk menghampiri nenek-nenek tersebut supaya dirinya dapat mengetahui tempat persembunyiannya pria tersebut yang selalu menggunakan sepedanya. Di sisi lain terlihat Taein dan Choi pun berusaha untuk membereskan barang-barang miliknya karena hal tersebut supaya Choi dapat bergas pergi, karena Taein berniat untuk mengantarkan Choi supaya Choi dapat kembali ke rumah dirinya berasal. Di sisi lain terlihat para penjahat telah sampai di tempat, namun sayangnya ternyata pelaku yang telah melepaskan anak-anak tersebut merupakan Taein sehingga mereka pun berusaha untuk menghampiri rumahnya. Namun sayangnya dirinya hanya menemukan gadis kecil ataupun adik Taein sehingga mereka pun berniat untuk menculiknya dengan cara memberikan sebuah lollipop supaya Monjo dapat ikut bersamanya karena Monjo tidak mengetahui bahwasanya mereka akan menjualnya. Namun tiba-tiba saat di luar rumah pria tersebut merasa kaget karena di sekumpulan tanah tersebut terdapat tangan yang masih bergerak seolah mayat tersebut masih hidup. Tanpa lama-lama mereka pun berusaha untuk menggalinya dan ternyata itu merupakan seorang polisi sehingga mereka yang melihatnya pun berusaha untuk melarikan diri karena mereka merasa ketakutan dan hal tersebut dapat membuat Monjo dapat terselamatkan. Di sisi lain terlihat mereka berdua pun terlelap tidur di dalam bus. Tak lama kemudian mereka pun telah sampai di sekolahnya sehingga Choi memberitahukan bahwasanya ruangan kelas dirinya berada di arah depan. Sedikit informasi bahwasanya Taein telah membawakan Choi supaya Choi dapat kembali bersekolah. Tak lama kemudian Choi pun melihat gurunya sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampirinya walaupun Taein merasa ketakutan karena dirinya tidak ingin kehilangan Choi. Namun sayangnya Choi tetap menghampiri gurunya karena gurunya merasa khawatir karena Choi telah menghilang darinya. Tak lama itu guru tersebut pun menanyakan siapa pria tersebut. Namun sayangnya Choi menjawab bahwasanya pria tersebut yang telah menculik dirinya sehingga Taein yang melihatnya pun berusaha untuk melarikan diri karena seolah orang lain menganggap bahwasanya dirinya merupakan penculik karena dirinya tidak dapat menjelaskan hal tersebut kepada orang lain karena dirinya tidak dapat berbicara sehingga dirinya pun merasa sedih. Oke, dan film ini pun selesai.